Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Pancasila sesuai kisi-kisi BKN sesuai FR CPNS 2021 bagian kedua. Soal pertama. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut tercapai. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Jawaban yang benar yaitu berikut penjelasannya. Nah teman-teman, ini termasuk lagi atau kita lihat kembali mengenai peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada soalnya sudah ada kata-kata yang jelas atau kuncinya, yaitu masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama. Berarti itu termasuk pada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Soal nomor 2. Sikap saling menghormati dan menghargai setiap kebudayaan yang dimiliki oleh tiap masyarakat merupakan pengamalan dari sila ke-1, B. sila ke-2, C. sila ke-3, D. sila ke-4, atau E. sila ke-5. Yap, betul. Option C. Sila ke-3. Nah, teman-teman, sikap saling menghormati ini agar tercipta persatuan, sehingga tercipta juga kerukunan dan tidak terjadi perpecah belahan, dan ini termasuk pengamalan Pancasila ke-3. Soal nomor 3. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara pada tanggal A. 15 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, atau E. 26 Juni 1945. Yap, betul. Jawaban yang benar adalah option C. 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan kemudian disahkan sebagai dasar filsafat negara. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila bersifat terbuka sehingga tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman, serta tidak larut dan tenggelam dalam arus perubahan. Ini sesuai dengan dimensi Pancasila yaitu A. Realitas, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, kultural, atau E. Sosial. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 yaitu C. Fleksibilitas. Berikut penjelasannya. Ideologi Pancasila memiliki 3 dimensi penting yaitu sebagai berikut. Dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Di mana dimensi realitas memiliki arti bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang real hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dan dimensi idealisme adalah bahwa suatu ideologi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas maksudnya dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Soal nomor 5. Pancasila memenuhi syarat sebagai status fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai status fundamental? A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. Atau E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawaban yang benar adalah B.
Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. Berikut penjelasannya. Fundamental norm berarti Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturannya yang ada di bawahnya. Sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini menurut Hans Nawiansky. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada burung Garuda dilambangkan oleh A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, D. Rantai emas, C. Padi dan kapas, D. Rantai emas, atau E. Kepala banteng. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya jawabannya. Iya, betul. Jawaban untuk soal nomor 6 yaitu D. Rantai emas. Berikut penjelasannya. Nah, bintang itu merupakan sila pertama ya teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu pohon beringin, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, next soal nomor 7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peranan sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia disebut juga dengan pengamalan Pancasila secara A. Subjektif, B. Objektif, C. Abstrak, D. Konkret, atau E. Fungsional. Nah, jawabannya adalah A. Subjektif. Berikut penjelasannya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi itu terdiri dari nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif maksudnya, rumusan dari sila-sila Pancasila memiliki yang dalam dan menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Kemudian, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa di kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat, kebiasaan, budaya, kenegaraan, keagamaan, dan lain-lain. Kemudian, terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian nilai Pancasila subjektif, maksudnya adalah bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada Indonesia, karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, kemudian nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atau kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nah, di soal ditanyakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini termasuk ke dalam ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8. Berikut merupakan nilai Pancasila sila kedua, kecuali A. Pengakuan terhadap martabat manusia, B. Pengakuan yang adil terhadap sesama manusia, C. Manusia yang beradab, D. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam musyawaratan wakil-wakil rakyat, atau E. Manusia memiliki daya cipta, rasa, dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Pasti teman-teman udah tahu ya jawabannya. Option D. Yang ditanyakan pada soal adalah kecuali. Pada option D itu jelas masuk ke dalam nilai Pancasila keempat. Kita lanjut soal nomor 9. Pancasila merupakan penuntun dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Jiwa dan kepribadian, D. Sumber segala sumber hukum, atau E. Ideologi negara. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 yaitu option B. Pandangan hidup. Ini kembali ke peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat tabel berikut. Nah, termasuk dalam pandangan hidup atau way of life.
di mana menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir soal nomor 10. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Jawaban untuk soal nomor 10 yaitu A. Ketuhanan. Berikut penjelasannya. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk pribadi, sehingga nilai-nilai ketuhanan selalu menjiwai kehidupan bangsa. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat dan nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 yaitu A. Ketuhanan.